Baik, kita lanjut teman-teman. Mungkin nggak lama sebetulnya. Ini saya mau menunjukkan eh, ternyata ada indeks baru yang memang masih draft ya, tapi tidak ada salahnya kita perkenalkan ke teman-teman. Ini yang dikembangkan oleh KLHK. Jadi ya, apa namanya, sebagai apa ya, kita bernaung di Indonesia kan KLHK sebagai kementerian yang punya wewenang untuk mengatur lingkungan hidup termasuk ekosistem perairan. Jadi walaupun belum diundangkan ya, tapi sebetulnya ini sudah apa ya, sudah diperkenalkan dan termasuk sudah ada beberapa jurnal yang menggunakan ini. Dapat dilihat ya teman-teman ya. Jadi indeks ini yang disebut dengan usulan metode penentuan indeks kualitas air (IKA) di Indonesia. Ya, berarti tahun 2020 2024 ini berarti masa apa ya, dapat dikatakan masa pengembangan. Mungkin tahun depan setelah dirasa cukup layak ini akan diundangkan. Misalnya minimal biasanya itu dalam uh, permen atau bahkan PP. Tapi makanya kita ulas supaya ya kita tidak ketinggalan. Bagaimanapun kan sebagai akademisi kita harus punya update yang dikembangkan oleh pemerintah. Jadi eh, indeks kualitas air ini merupakan gambaran kualitas suatu badan air dengan menggunakan indeks yang dimana dikenal indeks kualitas air (IKA) atau Water Quality Index (WQI). Jadi Water Quality Index (WQI) atau IKA, indeks kualitas air. Di mana ini sejarahnya IKA modern eh, pertama dikembangkan tahun 1965 ini disebut dengan indeks Horton. Horton menetapkan beberapa kriteria, yaitu jumlah variabel harus dibatasi agar indeks dapat diaplikasikan. Makanya NSFWQI itu kan ya pengembangan juga dari Horton sebetulnya. Cuma 9 parameter. Yang kedua, inilah apa pertimbangan menggunakan parameter. Yang kedua, variabel yang digunakan atau dipilih harus bersifat signifikan, artinya menggambarkan kondisi ekosistem perairan tersebut. Yang ketiga, variabel yang dimasukkan hanyalah variabel di mana datanya tersedia atau dapat diperoleh secara umum, secara global. Makanya memang apa saja parameter yang digunakan, yaitu juga yang sebetulnya mudah diukur dan apa ya, alatnya di mana-mana lebih mudah ditemukan. Misalnya ya, apakah ini juga alat ini dapat dipakai di pelosok. Jadi itu menjadi kriteria. Dan juga sebetulnya juga pertimbangan biaya. Makanya parameter yang dipilih harus yang signifikan. Kan sebetulnya bisa aja semua parameter kita pakai. Hanya dengan kayak Extoret kan. Membandingkan dengan baku mutu saja. Semua parameter dapat dipakai. Tapi kan apakah ini efisien? Karena mengingat dengan biaya dan biaya dan waktu yang tersedia. Jadi indeks kualitas air itu ada disebutkan di sini, ada menurut tren. Yang pertama indeks pencemaran yang disebut dengan Water Pollution Index, itulah IP, yaitu nilai indeks yang meningkat seiring dengan meningkatnya tingkat pencemaran. Yang kedua, indeks kualitas air, nilai indeks menurun seiring dengan meningkatnya tingkat pencemaran. Yang tadi indeks pencemaran itu kalau hasilnya tinggi berarti tingkat pencemarannya menjadi tinggi. Tapi kalau IKA, kalau nilainya tinggi itu menjadi kualitas airnya menjadi bagus. Jadi sebetulnya ya kalau di apa ya, sama saya sebetulnya, cuma menggambarkan atau mendeskripsikannya yang berbeda. Namun istilah indeks kualitas air menjadi istilah yang lebih umum digunakan dan dapat mencakup keduanya. Yang kedua, tujuannya apakah umum ataukah spesifik? Secara umum menilai kualitas air dengan merujuk pada yang secara umum diterima sebagai kriteria kualitas air yang baik. Jadi misalnya apakah ini berlaku untuk danau, berlaku untuk sungai, berlaku untuk apa namanya, estuari, berlaku untuk laut. Jadi kalau dia spesifik yaitu
menilai kualitas air dengan merujuk pada baku mutu khusus yang ditetapkan untuk peruntukan tertentu atau yang digunakan pada status mutu tertentu. Sebetulnya kalau ya menurut saya kita udah ketinggalan. Kalau di Malaysia itu dia sudah spesifik. Misalnya kalau yang untuk air tawar dia punya sendiri, estuari dia punya sendiri, atau dengan marin dia punya sendiri. Karena ya secara karakteristik kan sebetulnya antara tawar dan laut itu udah minimal itulah berbeda. Bahkan estuari sebetulnya dia tersendiri. Jadi kalau kita dibuat juga satu indeks untuk semua, sepertinya kurang apa ya, kurang pas, kurang relevan. Makanya harusnya malah, walaupun indeks ini saya melihat masih terlalu umum untuk semuanya. Karena contoh kayak TDS, TDS itu sangat jauh berbeda antara di perairan tawar dengan perairan laut. Sementara di sini misalnya baku mutu dia itu tidak mengcover untuk yang laut. Tapi nanti tidak apa-apa, yang penting dia mempunyai uh, sendiri. Jadi indeks kualitas air ini dirumuskan pertama memberikan nilai tunggal yang mengekspresikan keseluruhan kualitas air pada lokasi dan waktu tertentu berdasarkan beberapa kualitas air. Indeks ini digunakan untuk menyederhanakan data kualitas air yang kompleks dalam satu informasi yang lebih mudah dipahami dan berguna untuk ya, pengambil kebijakan. Indeks kualitas air juga merupakan sarana mengukur kualitas air dan mana air melalui kuantifikasi data-data lingkungan dan dalam bentuk angka dan skala tertentu. Indeks kualitas air merupakan juga tool, tidak dapat dijadikan sebagai pengganti eh, status mutu air. Jadi ya ini saya pengambil kebijakan bahwa misalnya kriterianya apa, termasuk kondisi baikkah tidak atau seperti apa. Jadi penetapan tujuan IKA ini, IKA tidak mempunyai unit dan mempunyai kisaran skor dari 0 sampai 100 dengan skor yang tinggi menunjukkan kualitas air yang baik. Berarti ini dia mengacu pada NSFLKI maupun SME. Kalau indeks pencemaran tadi dia enggak, kebalik. Yang kedua, IKA dapat memberikan indikasi kesehatan badan air dari berbagai titik dan dapat digunakan untuk melacak perubahan dari waktu ke waktu ya kalau ada data monitoring. IKA juga digunakan sebagai sarana. Yang pertama, mengevaluasi efektivitas program-program pengendalian pencemaran air. Ya, ini untuk pemerintah tentunya. Membantu perumusan kebijakan terkait dengan lingkungan, membantu dalam mendesain program kualitas air, dan mempermudah komunikasi dengan publik sehubungan dengan kondisi kualitas air. Misalnya, ya bagaimana kondisi kualitas air Danau Toba saat ini? Oh ya, misalnya kalau ada monitoring bulan minimal kemarau ternyata seperti ini. Diukur lagi, ditentukan lagi pada musim hujan seperti apa. Jadi itu menjadi komunikasi publik. Publik tahu, oh ternyata sungai ini kondisinya sekarang seperti ini, berbeda dengan 5 atau 10 tahun yang lalu misalnya. Ini kira-kira gambaran indeks kualitas air dan status mutu air di tahun 2017. Jadi ya secara nasional ya dapat dikatakan ya sebagian besar di sini tercemar berat dan sangat sedikit yang sudah yang masih memenuhi baku mutu kelas 2 atau yang masih dalam kondisi bagus. Jadi ini report dari apa namanya dari KLHK di tahun 2017 bahwa ya kita sebetulnya darurat, bahwa kita pada fase sudah tercemar berat. Ini trennya ya apa ya eh, ya apa, rendah. Jadi makanya perlu apa ya, memang makanya kita apa ya raport merah kita sebetulnya. Jadi kita ke ininya ini ya yang kita sudah pelajari indeks pencemaran NSBKI termasuk SME. Storage tidak, saya tidak menyarankan karena terlalu sensitif malah terlalu rusak malah nanti. Ada juga sebetulnya banyak indeks ini teman-teman, banyak ya. Ada lagi Oregon Water Quality Index, Universal Water Quality Index. Ada juga beberapa yang lain yang dikembangkan per masing-masing apa negara, bahkan beberapa ilmuwan. Jadi kita fokus ke uh, ini apa namanya
perbandingan aja. Kalau menggunakan NSFLQI, CCMS sama Oregon itu ya semua mengacu pada kondisi yang semakin tinggi semakin bagus. Yang sebelumnya kita pakai tadi indeks pencemaran semakin tinggi semakin jelek. Jadi barangkali pemerintah mengacu ke sini supaya lebih apa ya, lebih mengikuti acuan yang di NSFLQI atau CCMS. Ini tidak tadi sudah nggak perlu sebetulnya. Indeks pencemaran itu tadi dikembangkan oleh Nemerov dan Sumitomo tahun 70 yang kita adaptasi di Indonesia. Jadi dan dimasukkan dalam Kemenela nomor 113 tahun 2003. Ini hanya ini tidak perlu kita ke apa namanya nih ke sini. Jadi KLH membuat apa namanya eh, metode perhitungan yang apa baru. Ini dia. Ini kan rumus IP dengan tadi CI per LIJ kuadrat tambah apa maksimum dikali tambah CLIJ rata-rata bagi dua. Ini konsepnya IP. Jadi pemerintah melalui KLHK membuat normalisasi indeks pencemar ke bentuk indeks kualitas air. Jadi memiliki rentang nilai 0 sampai 100 yaitu dari yang terbaik menjadi yang terburuk. Menjadi IK dalam skala 0 sampai 100, yang terburuk menjadi terbaik. Jadi dibalik. Jadi itu kira-kira. Jadi apa namanya? Jadi sepertinya indeks ini mengikuti NSFLQI dan memang modelnya seperti NSFLQI. Jadi ini dia kira-kira. Jadi ini disebut makanya IK NSF termodifikasi. Jadi hasil Puslitbang Kualitas dan Laboratorium Lingkungan P3KLL 2017 menentukan model yang sama dengan NSF WKI. Cuma ada perbedaan di mana parameter yang digunakan di NSF LKI ada 9, punya uh, IKNS apa IK-nya KLHK ini ada 10. DO sama fekal polipom. Penambahannya di mana? COD. Model KLHK ini ada masuk COD. Sementara kalau NSF LKI tidak ada, dia fokus ke BOD. Apa yang lain? Ada amonia. Terus yang lainnya sama termasuk nitrat, apa fosfat sama TS. Yang ada, yang tidak ada adalah kekeruhan. Kekeruhan diganti menjadi di sini amonia. Jadi itu kira-kira. Ini ya mungkin beberapa pertimbangan para ahli di KLHK yang masukkan apa namanya COD ya, terus amonia, nitrat. Jadi artinya nitrogen di sini ada dua, yaitu nitrat dan amonia. Ya mungkin pertimbangannya karena amonia itu kalau nitrat itu fokus lebih ke arah nutrien, kalau amonia itu kan walaupun dia bisa menjadi tapi juga menjadi gas yang beracun. Pembobotannya ya sama semua. Kalau bobot itu WI ya, WI itu maksimum satu. Di mana DO dan fekal koli itu termasuk bobot yang paling tinggi. Ini sama dengan yang di NSF WKI. Dan terendah adalah TDS. COD termasuk tinggi yang nomor 3. Dan sama seperti dengan NSFLQI ada kurva. Kurva apa namanya subindeksnya. Misalnya kalau terukur eh, parameternya berapa dibanding di kurva ini. Meskipun mereka juga mengeluarkan apa namanya rumus yang lebih apa ya, lebih akurat menggunakan formula. Dan nanti kita menggunakan dengan formula. Jadi supaya lebih akurat. Karena kayak kemarin pengalaman kita kalau dengan kurva ini kan apa ya, lebih apa ya subjektif. Jadi hasil rumusan IKA baru ini, hasil pembobotan tersebut dikali dengan apa namanya WI-nya dikali dengan subindeksnya, di mana IKA ini adalah uh, penjumlahan WI bobot tadi, bobot dikali subindeks. Jadi ini bobot dikali subindeks, di mana kriterianya ya
sama apa namanya yang paling tinggi sangat baik, berarti 90 sampai 100 baik, 80 sampai 90 masuk dengan kelas satu, cukup baik di 70 sampai 80 dimasuk dalam kelas 2, sedang 50 sampai 70 kelas 3, marginal atau buruk masuk dalam 35 sampai 50. Dan sangat buruk itu 0 sampai 35. Berbeda dengan NSF itu dia apa namanya di kriteria sebetulnya, tapi yang lain sama, sangat baik, baik, sedang, buruk, sangat buruk. Tapi di rentangnya aja yang berbeda-beda. Nah, ini mungkin beberapa pertimbangan dari ya para ahli di KLHK. Ini kira-kira ini contohnya ada parameter DO sampai TDS ada 10 tadi. Hasil pengujian misalnya ya ini, terus ini satuannya IQ. Q ini adalah subindeks. Subindeks itu dibaca dengan grafik tadi. Terus ini faktor pembobot tadi ini sudah baku, ini subtotal. Jadi jumlah perkalian antara key atau subindeks ini dikali bobot, eh, totalnya itu apa namanya berapa. Jadi ini yang menjadi pertimbangan. Coba kita lihat teman-teman, kita coba lihat ke data yang sama, eh, kualitas air apa yang di Sungai Deli. Ini saya mempersiapkan Excel ya. Excelnya ini kira-kira ini kayak ada di layar ya teman-teman ya. Ada, Pak. Oke. Ini data yang sama dengan NSF ya, NSF LKI ini. Cuma bedanya data kekeruhan sama amonia tidak ada. Jadi memang sebetulnya amonia tidak diukur oleh si Arif. Cuma ini kita contoh aja. Amonia kita buat contoh supaya masuk. Walaupun nanti ini bisa modifikasi seperti yang lalu bahwa kita amonia kita hilangkan bagaimana ininya. Jadi DO sama, ada kolipom, ada COD. COD hasil pengukuran. Tadi COD nggak ada, pH, BOD. Ini amonia yang tidak diukur, tapi kita coba masukkan aja ini. Ini apa ya hasil apa ya dicantumkan bukan hasil pengukuran. Fosfat, TSS, nirat dan TDS. Jadi ini modelnya sama seperti NSF. Ini NSF kita buat parameter baku mutu tetap, terus hasil pengukuran. Tadi kalau di indeks pencemaran CI, ini Ki itu bobot apa namanya skor atau subindeks. Ini bobot WI, ini WI dikali subindeks. Sorry ini supaya sama Ki ya, tadi Ki. Oke. Nah, untuk mendapatkan Ki ini dari mana? Ini kalau DO 4,0, ini DO kita ini kita lihat di kurva. Ini DO ya 4,0 4 lah. Angka 4 ini kira-kira tarik ke atas sekitar berapa? 60. Itu kalau kita menggunakan kurva. Nah, mereka juga kalau kita lihat tadi kan 60 ya, ternyata 59. Dari mana kita dapat ini? Mereka punya rumus, formula. Ini lebih akurat. Kita menggunakan ini saja. Tapi kalau mau lebih cepat nanti itu. Jadi tinggal masukin. Kalau dia DO-nya di bawah 4, kita menggunakan rumus yang atas ini. Tapi kalau DO-nya di atas 4, tapi di bawah 8,5, kita menggunakan yang rumus kedua. Ini saya pakai yang itu. Saya tinggal apa? Tinggal dimasukkan ini. Bla 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 bla. Sehingga didapat 59,20. Kalau kita melihat kurva ya membacanya paling gampang ya 60 kan gitu. Ya memang itulah namanya hanya membaca kurva pasti berbeda dengan kalau mengukur langsung dengan kalkulator. Itu yang kedua total kolipom. Total kolipom dengan menggunakan formula ini cuma didapat 15 karena di atas 16.000 ini dia rumusnya. Kolipom ini. Dia di bawah 50.000 berarti, di atas 10.000 pakai menggunakan rumus yang kelima. Jadi kita nanti mengacu pada sini. Kalau dia di atas di bawah cuma dapat 50 misalnya, ya kita menggunakan formula yang pertama. Jadi nanti sesuaikan. Ini karena kita dapat di 16.000.
berarti di bawah 50.000. Di sini kita mendapatkan 15. Kalau kita baca kurva misalnya, ini dia tadi di bawah 20.000 kan? Ini dia di sekitar sini, 16.000 di sinilah. Ya kita membacanya mungkin 10. Ini 20, kalau tengah-tengah berarti 10. Bagi kita membacanya paling ya di angka 7. Ternyata 15. Jadi itu kira-kira. Ini memang apa ya? Sangat subjektif kalau kita menggunakan kurva sebetulnya. Ya kalau ada yang pakai menggunakan formula itu lebih bagus. Contoh lain, COD. COD hasil pengukuran 41. Kalau kita menggunakan rumus dapat 39. COD 41 itu berapa? Di bawah angka 50 menggunakan formula yang kedua. Tapi kalau kita dapat 100, kita menggunakan formula yang ketiga. Jadi teman-teman juga harus lihat jangan sama. Jadi kita menggunakan ini. Kalau kita menggunakan kurva tadi 41 COD. COD itu yang ini 41 katanya. 41 itu ini 40. Berarti ini ya di kalau kita tarik ya sekitar 45 misalnya. Ternyata 39. Jadi ya sangat saya sarankan pakai yang formula saja. pH juga sama, masukin rumus, tinggal masukin rumus sudah ada. Formulanya ada di sini pH, ini pH. Kalau 5 di bawah 5 pakai yang formula 1, kalau 5 sampai 10 di bawah pakai formula yang kedua, kalau di atas 10 sampai 12 pakai yang formula ketiga. Terus BOD juga begitu, ada formulanya juga ini BOD. Ada 3 formula, kalau di bawah 5 menggunakan formula 1, kalau di bawah 20 sampai 5 formula kedua, kalau di bawah 40 formula ketiga. Nah, yang menjadi kelemahan nanti kalau bioronya didapat 50, kita menggunakan yang mana? Ini saya belum tahu. Ya, kalau biasanya menggunakan yang seperti ini, ya harusnya mungkin dianggap kalau kita menggunakan kurva saja. Kalau misalnya kita dapat BOD 50, ini kan formula nggak dapat, ya kita pakai kurva aja lah berarti. BOD 50. Berarti nol. Oh ya, berarti nol teman-teman. Berarti kalau dia tidak ada ini kan 50 kan di sini, nol ini. Berarti kalau eh, angkanya tidak di ada di formula berarti dianggap nol. Demikian juga amonia. Amonia ini tadi saya juga hanya kasih contoh 1,3 misalnya 1,3 itu berarti ini sebetulnya 1,3 udah tinggi ya. Pakai formula yang sorry 1,3 berarti harusnya nol ini, bukan pakai yang ini. Ini kan karena ini bukan 1,3 ya, kita anggap 0, sorry, kita menggunakan 0,8 aja. Apa ini? 0,8. Karena kalau 1,3 itu di atas 1 kan, jadi 0 harusnya. Kita anggap 0,8 aja. 11. Terus fosfat juga begitu, dapat 70, TSS 94, nitrat dan TDS. Jadi dapat lakinya, dapat bobotnya ini baku, terus tinggal dikali. Q dikali W. Masing-masing ini dari 1 sampai 10, terus jumlahkan. Jumlahnya kita 54, kategorinya apa? Termasuk sedang, artinya tercemar ringan. Artinya ini masih relevan kalau NSF kita dapat 54 juga, oh sama. Arti masih relevan. TCM-nya juga 65, tapi masih dalam kategori sedang. Jadi ya artinya sama saja sebetulnya. Cuma dengan berbagai metode, data kita ini dari 4 metode ini menunjukkan kondisi yang sedang. Sedang itu apa? Tercemar ringan. Jadi eh, itu kira-kira teman-teman gambaran ininya. Jadi intinya metode KLHK yang baru ini adalah adaptasi dari NSF LKI. Dia mempunyai bobot sudah diatur dan kita juga menggunakan kurva atau perhitungan. Beda dengan indeks pencemaran. Indeks pencemaran dia membandingkan dengan baku mutu. Nah, dalam hal ini ya si indeks yang baru ini tidak perlu menggunakan dengan baku mutu karena dia punya ini sendiri. Apa namanya? QI sendiri. Itu kira-kira teman-teman ada yang mau didiskusikan?